butuh dokumentasi berkualitas untuk acara Anda. Hubungi kami, Aswahyudi TV 16 untuk jasa rekam, syuting dan fotografi berbagai acara. Kami rekam, syuting, fotografi pertandingan tenis meja, badminton, tenis lapangan, dan pertandingan lainnya. Acara pernikahan, prosesi adat pernikahan, hitanan, acara hari besar, dan lain-lain. Temukan kami di Instagram dan WhatsApp dan abadikan setiap momen berharga Anda bersama kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk berpidato tentang pentingnya gemar membaca. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat karunia yang memberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua tahu bahwa buku adalah jendela dunia. Dengan rajin membaca, kita dapat menjelajah dunia. Banyak sekali orang-orang yang hebat di negara kita dan juga di negara lain yang sukses karena mereka suka membaca. Apapun cita-cita kalian, jika kalian tidak rajin membaca, maka akan susah untuk tercapai. Hal ini karena dengan semua orang yang pintar adalah orang yang gemar membaca. Selain itu, dengan membaca, kita bisa melatih otak kita untuk berkonsentrasi lebih. Membaca juga merupakan kegiatan yang mengasihkan karena kita dapat melihat dunia hanya dengan melalui tulisan. Karena pentingnya membaca, makanya kita diajari untuk membaca dari kecil. Selain menulis dan menghitung, membaca juga merupakan hal yang penting. Membaca adalah gerbang ilmu pengetahuan. Dengan membaca pengetahuan, kita akan berkembang. Ilmu kita akan bertambah luas dan kita tidak akan mudah dibohongi oleh orang lain. Membaca adalah gerbang menuju kesuksesan. Siapa yang suka membaca, maka dia akan mendapat manfaat yang banyak. Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian, maka marilah dari sekarang rajinlah membaca. Kita bisa meminjam buku melalui dari perpustakaan. Di perpustakaan banyak sekali buku yang mulai dari buku sejarah, buku matematika, buku ilmu pengetahuan, serta buku ciptaan. Daripada kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, kita bisa menggunakan waktu kita untuk membaca. Membaca merupakan sebuah hobi yang sangat baik. Jika ada waktu luang, sempatkanlah diri untuk membaca daripada untuk bermain game. Karena dengan membaca, pengetahuan kita akan menjadi lebih banyak. Di zaman sekarang, kita tidak hanya memiliki buku untuk dibaca, namun kita juga bisa membaca dari internet yang banyak sekali situs-situs yang berisi ilmu pengetahuan. Namun, kita juga perlu berhati-hati dalam menggunakan internet untuk membaca, karena di internet juga banyak terdapat hal-hal yang tidak baik. Bapak, sama sekali. Dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca itu penting, karena dengan membaca kita dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, namun bagi orang lain pula. Setelah mengetahui pentingnya membaca, alangkah baik apabila kita meningkatkan minat dan terhadap kegiatan tersebut. Namun, hobi membaca bukanlah hal yang dapat timbul secara langsung. Hal itu membutuhkan waktu dan latihan secara terus-menerus. Oleh karena itu, minat membaca ini harus dilalui oleh sejak dini. Agar kita terbiasa dan tentu saja memperoleh manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan membaca sebagai sebuah hobi atau bahkan kebutuhan, dan kita akan merasakan banyak manfaat yang timbul dari kegiatan hobi tersebut. Bapak, Ibu, dan teman sekalian, demikianlah pidato dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para juri, panitia, serta hadirin yang berbahagia. Matahari terbit di ufuk timur, cahayanya indah menyinari desa. Mari membaca dengan tekun dan jujur agar ilmu bertambah setiap masa. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda, saya perwakilan dari 9A akan menyampaikan pidato saya yang bertema Gemar Membaca, Kunci Kesuksesan Masa Depan. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita hidup di era yang serba digital. Informasi bisa diakses dengan satu sentuhan jari. Namun, ada satu hal yang tak tergantikan oleh kecanggihan teknologi, yaitu budaya membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengenal tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, memahami berbagai ilmu, pengetahuan, dan memperluas wawasan kita. Namun, ironisnya, minat baca di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. Jika kebiasaan ini terus dibiarkan, bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain? Bagaimana kita bisa menjadi bangsa yang maju jika literasi tidak menjadi prioritas? Hadirin sekalian, ada beberapa alasan mengapa kita harus membiasakan diri untuk membaca. Yang pertama, membaca meningkatkan pengetahuan. Buku adalah sumber ilmu yang tak terbatas. Dengan membaca, kita bisa belajar banyak hal tanpa harus mengalami langsung. Kedua, membaca melatih pola pikir kritis. Belajar banyak hal tanpa harus mengalami langsung. Semakin banyak kita membaca, semakin luas sudut pandang kita dalam memahami suatu permasalahan. Yang ketiga, membaca adalah investasi masa depan. Para tokoh dunia seperti Presiden Soekarno, Mahatma Gandhi, hingga Bill Gates adalah orang-orang yang gemar membaca. Mereka memahami bahwa membaca adalah kunci utama menuju kesuksesan. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan membaca? Ada beberapa hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Mulailah dengan membaca hal-hal yang kita sukai. Bisa berupa novel, komik, ataupun artikel ringan. Jadikan membaca sebagai kebiasaan harian, meskipun hanya beberapa halaman per hari. Manfaatkan teknologi untuk membaca e-book ataupun mendengar audiobook jika tidak sempat membaca buku fisik. Hadirin yang saya banggakan, membaca bukan sekedar hobi, tetapi sebuah kebutuhan. Jika ingin sukses di masa depan, biasakan diri untuk membaca sejak dini. Jangan biarkan gadget hanya menjadi alat hiburan semata, tetapi memanfaatkan untuk mengakses ilmu pengetahuan. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang cerdas, dan kecerdasan dimulai dari membaca. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan.
Semoga kita semua semakin termotivasi untuk mencintai buku dan membangun budaya literasi. Terima kasih atas perhatiannya. Ke pasar membeli ikan tenggiri dibungkus rapi di dalam kertas. Mari membaca setiap hari agar masa depan semakin cerdas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya Fabian Firly dari kelas 9B SMP 2 MAS akan memberikan sedikit pidato mengenai gemar membaca. Udah mati? Membaca sangatlah penting bagi kita semua. Dengan membaca kita dapat menambah wawasan kata. Namun anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak suka membaca buku dengan lebih tertarik pada handphone. Karena menurut anak-anak zaman sekarang membaca buku adalah hal yang membosankan. Maka dari itu kita dapat menggunakan tempat perpustakaan untuk membaca lebih banyak buku-buku. Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidupkan mic-nya. Tes, halo, halo. Tes. Tes 1, 2, cek. Tes. Mati ke semua ya. Biar kesekok mic ya. Mula-mula orang
Lagu apa? Kasih dulu sini cepat. Cek 1 2 3 cek. Wali coba wali. Serap bu. Lagu apa bu? Pintu tobat tak? Bujur deh. Persiapan untuk lomba. Apa bu? Halo. Ini kecil banget. Persiapan untuk lomba nyanyi berikutnya. Ara, dekat-dekat sini. Ya bu, datang. Halo. Halo bu, gitu. Lohan, ikan lohan. Lalu apa Al-Ajud Miso? Lagu apa ni? Ini bukan ini cepat. Yang telah gelapkan hatiku, kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Tak kapan ada menjemputku, mungkin esok hanya kau yang tahu, mungkin usiaku tak cukup lagi untuk hapuskan segala dosaku. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Tiada dapat tak memohon ampunan, hanya Engkau tempatku untuk meminta. Kebesaranmu ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah, bukalah pintu taubatku. Dalam tangisku menyesal, astagfirullah, ampunkan semua dosaku. Tepuk tangan untuk Dewi dari kelas.
Sedang santai kawan, cok. Hujan, iya. Promo 33 Lion Parcel. Diskon. Keyakinan. Berjalan seperti
pengetahuan, meningkatkan imajinasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Membaca bukan hanya tentang memahami kata-kata yang tertulis di atas kertas, tetapi juga tentang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Membaca dapat membawa kita ke dalam dunia yang baru, memperkenalkan kita dengan karakter yang unik, dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai yang penting. Dengan membaca, kita dapat memperluas pengetahuan kita dalam berbagai bidang, seperti sejarah, sains, dan teknologi. Kita juga dapat memperkaya bahasa kita dengan mempelajari kosakata yang baru dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Namun, gemar membaca tidak hanya tentang memperluas pengetahuan kita, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dan analitis. Dengan membaca, kita dapat mempelajari cara berpikir yang logis, memahami argumen yang kuat, dan mengembangkan kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengembangkan gemar membaca. Mari kita mulai membaca buku yang menarik bagi kita. Kemudian, kita dapat memperluas pengetahuan kita dengan membaca buku yang lebih luas. Dengan gemar membaca, kita dapat membuka jendela ilmu yang lebih luas, memperluas pengetahuan kita, dan mengembangkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dan analitis. Mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajah dunia. Namun sayangnya, semboyan tersebut hanya diperguna sebagai penghias semata. Pada kenyataannya, minat baca pada kalangan anak masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Tetapi sebenarnya membaca memiliki banyak sekali manfaat. Ada keuntungan dari membaca. Pertama, kita terhindar dari kebodohan. Kedua, kita bisa meningkatkan konsentrasi. Ketiga, kita bisa menjadi tahu akan sesuatu hal yang semula belum tahu sama sekali. Keempat, kita dapat mengembangkan kefasihan bertutur kata. Kita bisa menghilangkan stres. Dari keuntungan-keuntungan tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca itu penting. Kita bisa menghilangkan stres karena dengan membaca kita dapat memperoleh informasi atau ilmu pengetahuan yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, namun bagi orang lain pula. Hadirin yang berbahagia, setelah mengetahui pentingnya membaca, alangkah baik apabila kita meningkatkan minat kita terhadap kegiatan tersebut. Namun ketertarikan terhadap membaca bukanlah hal yang dapat timbul secara tiba-tiba, tetapi membutuhkan waktu dan latihan secara terus-menerus. Oleh karena itu, minat membaca ini harus diawali sejak dini, agar kita terbiasa dan tentu saja memperoleh manfaat yang besar pula. Para hadirin yang saya hormati, banyak cara untuk meningkatkan minat membaca bagi kita. Pertama, ciptakan suasana nyaman saat membaca. Yang perlu diperhatikan
menciptakan suasana kenyamanan membaca ialah mengatur jarak membaca minimal 30 cm, tidak dalam posisi tidur, dan carilah tempat membaca dengan sumber penerangan yang baik. Yang kedua, lakukan secara bertahap. Misalnya dari selembar artikel terhadap ke buku yang tipis hingga buku yang tebal. Selanjutnya, cermati apa yang kita baca agar dapat diterima ilmunya secara maksimal. Dan yang terakhir, sampaikan apa yang kita baca kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Namun, kita harus tahu waktu dan tempat serta situasi agar orang yang kita ajak bicara tidak tersinggung. Demikian pidato dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ketapang tanah kayang tercinta. Apa kecamatannya adat budaya, titik kendawangan sandai tayang, banyak atau ayo banyak jawab. Kota Ketabang tanah gayung, orangnya ramah tak ada yang sombong, ada ciri khas makanannya patut dijaga dengan sukacita. Kota Ketabang tanah gayung, orangnya ramah tak ada yang sombong, ada ciri khas makanannya patut dijaga dengan sukacita. Dayanya ragam ciri khasnya, ayo kita jaga sama-sama. Kabupaten tentu ramai penduduknya, Ketabang tanah kayang tercerita. Kecamatannya beribu adat budaya, tumpang titik kendawangan sandai tayang, mau banyak atau ya tanya jawab. Kota Ketabang tanah gayung, orangnya ramah tak ada yang sombong, ada ciri khas makanannya patut dijaga dengan sukacita. Kota Ketabang tanah gayung, orangnya ramah tak ada yang sombong, ada ciri khas makanannya dijaga dengan sukacita. Dayanya ragam ciri khasnya, ayo kita jaga sama-sama. Kabupaten tentu ramai penduduknya, Ketabang tanah kayang tercinta. Banyak budayanya, ragam ciri khasnya, ayo kita jaga sama-sama. Kabupaten tentu ramai penduduknya, Ketabang tanah kayang tercinta. Dapur sempurna dah, sempurna dah. Ada lagi. Sempurna tu. Akan selalu meminjamu di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta siswa-siswi SMPN 2 Matan Hilir Selatan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Adi Melani. Saya perwakilan dari kelas 9B. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato tentang gemar membaca. Begitu derasnya informasi di sekitar kita. Untuk itu, membaca merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat memperoleh informasi. Banyak orang tidak menyukai kegiatan membaca karena menurut mereka membaca merupakan hal yang menjenuhkan. Membaca sangatlah penting untuk semua orang. Dengan membaca, kita tidak akan ketinggalan zaman. Tahu perkembangan memiliki banyak wawasan dan kita tidak akan mudah tertipu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat membaca, yaitu dimulai dengan kemauan diri kita sendiri. Untuk membaca, kita membiasakan diri untuk membaca seperti yang kita lakukan pada kebiasaan lain. Kita bisa membaca koran, majalah, dan buku lainnya. Kita juga bisa pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Harapan saya, semoga dengan membaca wawasan kita akan lebih luas dan minat membaca kita semakin besar. Marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan kita mengenai dunia dan lingkungan sekitar kita. Mulailah membaca dari diri sendiri dengan membaca bukaan yang ada di sekitar kita. Demikian pidato ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku
Rizky Wahyudi aja lah. Rizky Wahyudi dengan Neno. Tak nyanyi adiknya. Nyanyi dulu pidato. Oke, lonceng telah berbunyi. Tanda kalian harus kembali duduk di tempatnya masing-masing. Mana ini penduduk buminya nih? Alihi wasahbi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Matan Hilir Selatan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu guru, Dewan Juri dan para peserta lomba pidato yang saya banggakan. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berpidato hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini saya Hesti perwakilan dari kelas 8B akan menyampaikan pidato. Hadirin yang berbahagia, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Buku adalah Sumber Ilmu Pengetahuan. Membaca dikatakan banyak orang sebagai sumber pengetahuan. Karena buku sama seperti jendela yang berfungsi untuk memperoleh informasi atau melihat keadaan di hanya minat membaca di dalam diri kita masihlah sangat minim. Disinilah kekurangan kita karena kita sering dihinggapi oleh penyakit yaitu malas. Malas merupakan satu faktor utama yang mendukung minimnya minat membaca di dalam diri kita. Penyakit malas dapat disembuhkan asalkan ada niat yang kuat di dalam diri kita. Penyakit malas dapat disembuhkan asalkan ada niat yang kuat di dalam diri kita. Nasnya kita lebih mementingkan bermain daripada membaca. Hadirin yang saya hormati, pidato kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sungai memancing ikan, pulang ke rumah dengan arwah. Ulang. Ulangi ya dari awal. Pergi ke sungai memancing ikan, pulang ke rumah dengan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Matan Hilir Selatan. Dan saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di pagi yang cerah dalam rangka memperingati hari ulang tahun perpustakaan. Sebuah momen yang sangat penting bagi semua, bagi penting kita semua, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya kemampuan berliterasi siswa-siswi SMPN 2 Matan Hilir Selatan. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas sesuatu yang mungkin terdengar kuno, tapi sebenarnya super keren. Membaca. Mungkin banyak dari kita yang lebih suka main game, nonton film, atau scrolling media sosial. Itu semua memang menyenangkan, tapi tahukah teman-teman, membaca buku juga bisa sama serunya, bahkan lebih. Coba bayangkan, dengan membaca kita bisa berpetualang ke dunia fantasi, bertemu tokoh-tokoh hebat, belajar tentang sejarah, sains, dan banyak hal lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan membuka lembar buku. Membaca itu seperti punya pintu ajaib ke berbagai dunia. Kita bisa jadi detektif yang memecahkan misteri, menjelajah yang menemukan benua baru, atau bahkan pahlawan yang menyelamatkan dunia. Selain itu, membaca juga punya banyak manfaat lain loh. Menambah wawasan. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Meningkatkan kemampuan berpikir.
Membaca membantu kita untuk berpikir kritis, menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Memperkaya kosakata. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kata-kata baru yang kita pelajari. Melatih imajinasi. Membaca membantu kita untuk membayangkan hal-hal yang tidak ada di dunia nyata. Mengurangi stres. Membaca bisa menjadi cara yang ampuh untuk menghilangkan stres dan menenangkan pikiran. Mungkin ada yang berpikir, aku malas membaca, buku itu membosankan. Tapi teman-teman, buku itu seperti makanan. Ada banyak jenisnya. Ada yang seru, ada yang lucu, ada yang menegangkan, ada juga yang sedih. Kita hanya perlu mencari buku yang sesuai dengan minat kita. Jangan takut untuk mencoba berbagai jenis buku. Siapa tahu kalian akan menemukan genre favorit yang membuat kalian ketagihan membaca. Teman-teman, mari kita jadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup kita. Mari kita jadikan membaca sebagai kegiatan menyenangkan dan bermanfaat. Ingat, membaca itu keren. Bisa menggores menjadi luka, rasanya sakit, amatlah pedih. Cukup sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Rifa. Untuk selanjutnya, lomba menyanyi. Dari kelas 8.
hosting that works with your business. Tepuk tangan yang mana untuk Rizky?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Matan Hilir Selatan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Perpustakaan yang keempat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat mengenai gemar membaca untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tema ini sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana masih tergolong rendah. Hadirin yang saya hormati, kita semua tentu sepakat bahwa membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Namun, kenyataan yang kita hadapi saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah, hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Rendahnya minat baca ini tentu berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Kita bisa lihat dari hasil PISA, Program for International Student Assessment. Pada tahun 2022 menunjukkan peringkat Indonesia naik 5 peringkat dari tahun 2018. Meskipun demikian, skor yang didapatkan menunjukkan penurunan dan Indonesia akan menduduki 11 peringkat terbawah dari 81 negara yang didata. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Mari kita mulai dari diri sendiri. Biasakanlah membaca buku setiap hari, baik buku pelajaran, buku fiksi, maupun buku-buku lainnya yang bermanfaat. Bisa juga dengan sering mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku di perpustakaan. Dari membaca, banyak manfaat yang bisa kita dapat, yaitu kita lebih disiplin dalam mengatur waktu, terutama waktu luang, dapat memperoleh informasi dan menambah wawasan. Mari mulai membiasakan diri dari sekarang, sedikit demi sedikit, misalnya 10 menit, dan biasakanlah menikmati. Mari kita tumbuhkan minat membaca untuk menambah wawasan kita dunia sekitar kita. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bisa memberi manfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berisik. Next dari Kota Ketapang bawa acara. Izinkan saya berpidato sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hadi, perwakilan dari kelas 8B, ingin membacakan pidato. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Matan Hilir Selatan, Bapak dan Ibu Guru, Dewan Juri, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, para hadir dan pun Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya ucapkan telah diberikan kesempatan berpidato pada hari ini. Adapun tema pidato yang akan saya sampaikan adalah meningkatkan
bergemaran membaca. Para hadirin sekalian, kita tahu bahwa membaca merupakan jendela dunia. Banyak orang-orang hebat yang sukses karena gemar membaca. Membaca dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan zaman sekarang kita dapat membaca dengan lebih praktis, yaitu dengan internet. Banyak orang yang tidak gemar membaca karena menurut mereka membaca hal yang menjenuhkan. Namun pada kenyataannya membaca banyak sekali manfaatnya. Satu di antara manfaat membaca, kita tidak akan ketinggalan zaman. Kita tahu perkembangan teknologi tidak ketinggalan informasi dan memiliki wawasan yang banyak. Para hadirin, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat membaca, yaitu dengan pembiasaan, seperti pepatah yang mengatakan ada biasa karena terbiasa. Pembiasaan ini bisa dimulai dengan membaca Quran, majalah, buku cerita, dan bisa juga dengan sering ke perpustakaan. Para hadirin sekalian, marilah kita tumbuhkan minat membaca untuk menambahkan wawasan kita mengenai lingkungan sekitar kita. Demikian pidato ini saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Putih-putih bunga melati, harum wangi bunga melati. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambah akhir mic-nya ini minta ganti. Belum Pak Sarpras. Dengar. Yang mana? Sama. Yang ini? Sama Bu, dua-duanya tiga-tiganya bisa itu. Tiga-tiganya bisa tapi tersendak-sendak. Aduh, itu nggak tahu lah. Tak protes. Ini udah baru dah. Ya. Nanti mau dianggarkan yang baru. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dari kelas 9A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang pentingnya membaca dan mengembangkan kebiasaan membaca. Membaca adalah salah satu kegiatan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan membaca kita dapat memperluas ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan imajinasi. Namun sayangnya banyak dari kita tidak memiliki kebiasaan membaca dengan baik. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk bermain game dan menonton televisi. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak membaca? Kita akan kehilangan ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengembangkan imajinasi.
Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengembangkan gemar membaca. Mulai dari buku yang kita sukai, baik itu fiksi, non-fiksi, atau komik. Dengan membaca, kita dapat mengembangkan imajinasi, meningkatkan kemampuan. Selain itu, kita dapat kosakata. Hati. Jadi, marilah kita mengembangkan kebiasaan untuk membaca. Mari kita jadikan membaca sebagian dari hari-hari. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baca dikit bu, saya ikut pidato saya ikut 2 M. Bisa nggak pakai aku ya? Sana nak bu, sana ini yang bluetooth. Kita nyanyi tadi dulu deh. Yang paling penting. Bluetooth mode. Coba yang anu aja, enggak usah video bu, teksnya aja, teksnya. Enggak bisa. Nyanyi depan laptopnya. Nyanyi depan sini ya. Udah berarti begini aja. Kamu sini kak, woi, maju kak, maju.